علي العظيم على العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudahan umur kita, waktu kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu membahas permasalahan yang berhubungan dengan air, halaman 6 baris ke 6 dari bawah ke atas. Karena bahwasanya ialah yang asal pada alat taharah, alat bersuci, itu kita mengenali air dulu dan memulai mereka itu, nah dari situ, dan memulai mereka itu ulama daripada segala wasilah perantara taharah. Wasilah itu perantara taharah, perantara bersuci itu yang 4 perkara itu. Mengenali nanti, mengenal tentang air mutlak, nanti mengenal tentang air musyammas, yang ketiga mengenal tentang air mustakmal, yang keempat mengenal tentang air mutanajis. Ini kalau tidak dipahami bahaya ini. Sembahyang kita selama ini bisa tidak sah. Kenali dulu air. Nah kemudian kenapa maka mengenali itu? 4 perkara itu dengan air. Mengenali yang 4, semuanya itu masalahnya air. Kita nanti berhubungan, kita kenal air dulu. Kita tayamum, mengenali air dulu. Kita nanti membuang menghilangkan najis dengan air dulu. Airnya air mustakmal, airnya air mutanajis, airnya air musyammas, atau airnya air mutlak. Apa definisi air mutlak? Apa definisi air mustakmal? Apa definisi air musyammas? Apa definisi air mutanajis? Nah itu akan dibahas satu persatu. Nggak bisa kita beribadat tanpa melewati yang pertama dulu. Nah kemudian kenapa maka harus seperti itu? Karena bahwasanya ialah yang asal sumber utama pada alat taharah, alat bersuci itu adalah air. Lihat Rasulullah waktu hidup di Jazirah Arab, sulit kan air. Lalu ada muncul tayamum, lalu ada muncul istinja dengan batu. Andai kata Rasulullah orang Indonesia, andai kata bisa kada tuh istinja dengan batu, karena kita ini banyak air. Berarti daerah Jazirah Arab daerah yang sulit cari air. Masa-masa sulit itu hikmahnya kenapa maka Rasul diutus dari Jazirah Arab, dilahirkan di Mekah, diwafatkan di Madinah, karena di sana memang sulit air. Turun peraturan ajaran Islam. Nah lalu kita hidup di Indonesia, alhamdulillah. Coba pian ada bubuhan Brimob lah cerita waktu diutus oleh PBB ke daerah Afrika. Gurudin sulit di sana air. Di sana tuh Gurudin bentuman senjata terus. Bahasa kitanya air kubukan bakas membasuh tangan tuh di sana mahal, ibarat tuh untuk minum. Afrika. Sebulan katanya dikirim. Hanya biasa aja pakai bentuman senjata bom daerah Afrika. Alhamdulillah anggota hidup semua, ada depan yang meninggal. Dikirim. Sulit. Coba pun ke daerah negara-negara luar Indonesia, ternyata enak Indonesia. Suhunya cocok, terlalu dingin kada, terlalu panas enggak. 12 jam siang, 12 jam malam,
tempayan garis khatulistiwa tropis. Syukur kita hidup di Indonesia. Kata orang-orang yang daerah negara tandus, termasuk kawanan ulun yang sekolah di Hadramaut, Yaman, Gurudin Indonesia nih, tiangnya tumbuh, mau tuh tiang tumbuh, sakanya singkong, cucuk, tihang daripada buahnya. Coba di sana, pohon galam jadi tiang juga kalau tumbuh. Lempar biji Indonesia tumbuh di sana. Tandus, gersang. Nah, kemudian kita kembali. Dan lagi disebutkan oleh mereka itu pada perkataan atas bicara air. Dan lagi disebutkan oleh mereka itu para ulama pada perkataan air, permasalahan yang dibicarakan adalah air, yaitu bicara air akan ayat Al-Quran yang menyebutkan air yang suci, lagi mensucikan. Kenapa maka para ulama memulai air yang dibahas? Belum masalah wudu, belum masalah sembahyang, belum masalah menghilangkan najis. Kenapa? Karena mengambil berkah dari ayat Al-Quran, ada menceritakan tentang air. Yang disebut apa? Yang dibahasakan daripadanya dengan air yang mutlak. Dibahasakan dengan air mutlak. Apa air mutlak? Air mutlak itu tidak ada kaitan. Ini air mutlak. Air mutlak itu air suci dan mensucikan. Ini air kopi. Air kopi ini suci tapi tidak mensucikan. Airnya ini air kopi. Air ini air mutlak. Kalau misalnya ada lagi ini air. Ini ada air. Nah, kita bahasnya 4 air. Ini air mutlak. Air mutlak ini suci. Sifat air ini suci. Tapi guru bakas diminum. Apa bakas diminum tidak menghilangkan nama mutlak? Ini air ini bekas diminum. Lalu bekas diminum ini digunakan untuk membersihkan buang air kecil. Tetap mutlak. Bisa bekas kita minum digunakan untuk membersihkan buang air kecil. Bisa digunakan ini air untuk berwudu. Walaupun bekas diminum. Kenapa? Ada mustakmal lah guru. Definisi air mustakmal, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Diminum bersuci enggak? Diminum enggak bersuci. Tapi kalau ini air digunakan untuk berwudu, terpercikkan ke sini kurang dari 2 kula, namanya air mustakmal. Kalau air ini kita gunakan untuk berwudu, ada orang yang pakai spray. Ibu-ibu tahu kalau spray lah bu, wadahnya tuh. Nah itu tuh bisa tuh, seini aja mungkin nah. Nah, suci langsung. Sekali basuhan cukup, kali 3 kali guru habis. Masih bisa kemana-mana aja bapak ibu. Nah, kemudian ulun misalnya berwudu, ini air kurang 2 kula. Nanti kita bahaslah. Ini air mutlak, air suci dan mensucikan. Lalu kita berwudu, di sini keran kita berwudu. Kita percikan ke sini. Wudu kita tadi, kita percikan ke sini, airnya kurang dari 2 kula. Air ini namanya air apa? Mustakmal. Ulun main air, ini air dari keran, ini air. Main air ulun. Kita percikan ke sini, mustakmal enggak? Karena bukan air untuk bersuci. Kalau ulun melemparkan air ke muka, ulun berwudu, melemparkan air ke muka, terpercikan mustakmal. Kalau ulun melemparkan air ke muka, tapi kada berwudu, terpercikan ke sini, mustakmal kada? Nah, kada mustakmal. Ulun buang air kecil berdiri, terpercikan ke sini, mustakmal ada.
Mustakmal enggak? Mutanajis, kena najis. Nah, lain lagi. Air ini jemur, berjemur, namanya air musyammas. Kalau bisa rumah-rumah pian yang ada tandun diulahkan rumahannya, apalagi tandunnya stainless, harinya panas, bebas ubah kami situ. Yang stainless itu nang bagus diulahkan Pak Ibu rumahannya panas, bisa akhirnya ada indikasi makruh tapi bukan tidak sah, ngarannya panas. Imbah juhur hendak bakami panas tuh, entahlah stainless itu kalau kena panas matahari, apakah air yang di dalam tandun stainless itu seperti minyak atau kada? Belum ada tahu bang, tandun ulung plastik. Nah lihat di rumah guru-guru ada kayak rumahan supaya sinar matahari kada langsung memanasi itu tandun. Itu ngarannya panas matahari, bukan panas yang kita mandi yang seperti di hotel. Itu lain, itu listrik, beda lagi. Itu memang dibuat untuk supaya kita mandi, dan air panas itu bukan panas dari matahari, itu listrik. Sehat itu kalau bisa dibuat rumahannya. Kecuali kada membuat rumahan, Pak Ibu apa namanya itu, jangan jangan langsung dijepah-jepah lo bajunya tuh, disentuh-sentuh tuh, ini langsung tangan langsung. Pengalaman bisa lah, ulun bisa juga. Apalagi ibu-ibu, pemanasannya itu udah membayangkan. Kemudian lagi Bapak Ibu, tuh tadi air mutlak sudah bayangan-bayangannya, air mustakmal sudah, air mutanajis sudah. Kemudian kita bahas sedikit Bapak Ibu, ini air mustakmal, ini air mustakmal, ini air mustakmal, ini air mustakmal, ini kurang 2 kulah. Mandi wajib, terpercikan ke sini mustakmal. Mandi biasa terpercikan ke sini nah kediaman. Apa air mustakmal? Air mustakmal itu air bekas kita bersuci, apakah mandi wajib, apakah berwudu, terpercikan ke wadah air yang kurang 2 kula. Apa 2 kula? 216 liter. Kalau kubus 60 cm. Lalu terpercikan bekas kita mandi wajib, terpercikan mustakmal. Kalau kita mandi biasa pagi, siang, malam, terpercikan air mustakmal, air bekas dipakai bersuci. Kalau kita mandi biasa bukan bersuci, terpercikan tidak mustakmal. Dari keran Pak, bagus pertanyaan pian. Ulun tanya jawab sedikit sama sampean. Dari keran kita gunakan, lalu terpercikan ke sini. Kalau mandi wajib, ini wadah air kada sampai 2 kula, anggaplah piber masuk ke piber. Air itu yang kita pakai mandi wajib yang dari keran. Anak kan sawar. Kebetulan di dalam kamar mandi itu ada piber, terpercikan ke piber, kita mandi wajib.
Air itu mustakmal, yang dipubur mustakmal. Kalau kita mandi biasa, percikan air ke sini, pertanyaannya mustakmal ada? Nah, ada. Kalau kita mandi wajib dari air mustakmal, sah ada? Air mustakmal tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kalau kita gunakan air mustakmal untuk mandi biasa, boleh enggak? Alhamdulillah. Ini air mustakmal, ini air mustakmal, ini air mustakmal, dijadikan satu lebih daripada 216 liter. Pertanyaannya, mustakmal ada? Nah, ya kalau ulun menunggu perbedaan, dikumpulkan air, kita harus mengenal ini dulu. Kalau kita nggak mengenal, kita membaca kitab ini kada hidup. Ada hidup, Bapak Ibu baca kitab fikih ini kada hidup. Fikih ini perlu komunikasi antara yang mendengar dengan yang mengajar. Fikih. Kalau tauhid itu banyak main logika, kalau tasawuf banyak main perasaan. Nah, ini air sudah hukum mustakmal, ini air sudah hukum mustakmal, ini air sudah hukum mustakmal. Kenapa dihukumkan mustakmal? Ini air percikan bekas berwudu kita, ini air percikan bekas mandi wajib kita, ini air percikan bekas kita berwudu juga. Dikumpulkan air yang kurang dari 2 kula, ini kurang 2 kula, ini kurang 2 kula, lalu dimasukkan ke air ini, airnya lebih daripada 2 kula, sumbernya dari air mustakmal. Pertanyaan ulun, ini suci mensucikan atau tetap mustakmal? Minum dulu. Hukumnya tetap suci dan mensucikan. Coba lihat masjid-masjid yang ada kolam, mau kolam di Pamangki masih pakai kolam. Daerah Kandangan rasanya kampung wasyah kah? Tuh air berapa kula, berapa kubik? Nong seikut membasuh muha. Mustakmal kalau tuh, tapi lebih daripada 2 kula. Ada hukum mustakmal lagi. Nong seikut membasuh muha. Entah masuk ke dalam kolam, nong seekor mencukup tangan, nong sebelah sini pulang berkumur-kumur, nong sebelah sini basuh betis di dalam kolam juga. Mustakmal kada? Bebas dari mustakmal. Nah, disitulah Bapak Ibu pentingnya kita. Ada orang membuat rumah, minta pendapat sama ulun, setiap kamarnya itu diulahkan kolam, wadah air, kolam lah, wadah air. Itu Pak 216 liter enggak isi kolam itu? Pas pangguru 216 liter. Itu nanti digayung kurang, lebihkan daripada 216 liter, 300 sekali-kali. Kemudian, nah guru nggak bisa lagi guru. Sudah guru, ukurannya guru. Oh gitu. Buat paralon dari kamar 1, 2, 3 dan 4 itu menyatu senyawa kah? Nah, paralon kah apa tuh? Belobang. Berarti air itu menyatu. Kalau digabungkan menjadi satu, lebih daripada 216 liter. Maka anak-anak pian yang mandi di dalam kamar sebelah itu, kamar pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu aman daripada hukum mutanajis, aman daripada mustakmal. Semuanya airnya mutlak. Coba menghadapi ilmu. Ada di TikTok, makanya jangan berguru TikTok. Ada di YouTube, makanya jangan berguru YouTube. Khuzul ilma min afwahir rijal. Ambillah ilmu itu berhadapan dengan guru-guru. Rijal di situ ustadz atau guru. Ilmu itu dari berhadap-hadapan. Khuzul ilma, ambil ilmu min afwahir rijal, dari mulut seorang guru. Artinya kita duduk di majelis berhadap-hadapan. TikTok ini
terkenal dia, viral. Enggak menyebut nama ustadznya. Apabila kita mandi pakai ember selama air itu mengalir, nah ini nih, mandi wajib, lalu terpercikan kecepritan ke dalam itu ember, maka tetap suci selama air itu tetap mengalir. Karena air yang mengalir itulah yang menghilangkan mustakmalnya, yang menghilangkan mutanajisnya. Asal air mengalir terus, karena dia dengan air yang mengalir itu datangnya suci, maka kalahlah mustakmal. Ini kesalahan fatal di dalam memahami fikih. Yang kita bahas bukan mengalirnya, yang kita bahas wadah airnya. Ini wadah airnya yang kita bahas, bukan mengalirnya. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau orang memaham apabila air itu mengalir terus, sedangkan ini ember atau piber, pokoknya ini wadah air kurang dari 216 liter. Apabila kita gayung lebih kurang lagi, air mengalir terus, maka hukum air itu mustakmal kalau kita mandi wajib. Tapi guru, airnya mengalir terus, antara air mengalir yang di tandun atau PDAM dari PDAM dengan air yang ada di piber, kita aduk apakah bergelombang air yang ada di piber. Bergelombang ada. Kalau ada bergelombang terpisah, hukum mustakmal. Kecuali tiang itu 216 liter, kemudian pakai keran, ada pelampung, itu air penuh terus. Apabila pin cibuk penuh, mandi lagi penuh, maka sahlah dan percikan itu tidak mempengaruhi air. Nang selamat napa Bapak Ibu, apalagi di perumahan-perumahan berapa baknya itu. Kan perumahan itu kan antar kamar mandi lalu isi itu kebiasaan menyatu. Berapa piber diandaki orang, atau memang ada piber juga, keren selesai. Memang selamat pakai shower juga. Nah, selamat tuh aman dari percikan. Air yang datang dari mana? Percikan. Sampai Bapak Ibu orang tuha bahari, nang alim bahari, wadah banyu beudu aja Pak Ibu di sini ada keran betutup, bujur kada. Orang bahari itu betutup. Tapi guru dinaik kalau tangan ulun guru din memindah air ke sini dari sumur dipindah ke sini, sedangkan tangan ulun basah. Ini kan guru kurang 2 kula. Basah tangan pian tuh basah menimba air kah, basah beudu kah? Basah apa? Basah menimba air. Tidak ada hukum mustakmal kecuali pian beudu sambil menimba air, basah beudu, maka nang paling berat nih kita nih pian beudu, ibu-ibu termasuk beudu. Ini rumit masalah ini. Kita akan membahas masalah ini terus karena Datuk Kalampaya ini membahas air berapa lembar Bapak Ibu, air aja luas pembahasan Sabilal Muhtadin nih. Kalau urusan air ulun menggambarkan dulu, kalau baca kitab tuh enak asal kita sudah paham kasusnya. Bapak Ibu, pian beudu nih, ibu-ibu penting. Waktu pian beudu, basuhan pertama aman, beudu pian berniat sudah. Basuhan kedua hati-hati. Banyak orang beudu titikan banyak ke sini. Bekas basuhan pertama titikan ke tangan pian. Di ketika pian mewadahi air untuk membasuh basuhan kedua, maka hukum air yang di tangan itu mustakmal. Hati-hati nang bagus. Nah, atau waktu pian mewadahi air, kawan di sini terpercikan ke tangan pian, nang betatai beudu kayak batu mustakmal juga. Nah, bagaimana guru caranya? Di ketika
ketika kawan membasuh muha kita mewadahi banyu. Nang berbahaya waktu kita mewadahi banyu awan mempercikkan banyu wudhu, kamu hanya terpercikkan ke tangan kita, mustakmal juga, maka wudhu kita tidak sah. Nah ngalihnya dasar orang bahari lah nyaman di sungai juga. Apalagi udah mulai ditetah pemangkih situ para karno tuh di Bunipah di situ waktu ceramah kan di situ. Jalan mantap benar di sini daerahnya. Saparu aja Jamban. Situ wudu namanya Ahmad Pembasuh Baras, namanya Udin Behira. Ini minta maaf bukan tetap pemangke Bunipahai ulun ke kampung situ ini kadang menghina mengisahkan keadaan orang di situ, artinya tetap soh karena airnya itu kan aman-aman aja aman. Nang saikong membuang tenaga dalam, nang saikong membasuh baras ujung situ wudu anu taksi kuning tuh lewat dosa dibayangkan, dosa airnya berapa itu aman, tapi awak orang sehat-sehat. Amin. Nah itu tuh penting, aman, becak burunya mandi, apa-apa. Apalagi airnya pasang surut, aman. Nah orang bahari serba di sungai. Kalau kita sekarang serba di rumah, nah lebih ketat lagi. Iya nang aman tadi pakai shower. Pian bodo hati-hati, terpercikkan dari bekas pian membasuh muka tadi. Tak tangan pian basuhan bekas membasuh muka basuhan pertama. Terpercikkan ke tangan pian otomatis mustakmal. Kecuali pian membasuh muka basuhan pertama sudah selesai, keseluruhan muka sudah kena air di ketika basuhan pertama, lalu di ketika membasuh basuhan kedua hukumnya sunat. Kenapa maka sunat? Karena basuhan pertama sudah beres. Lalu mustakmal masuk karena percikan kawan tadi berwudu tidak mempengaruhi wudu pian karena sudah basuhan pertama beres. Basuhan kedua hanya sunat, basuhan ketiga hanya sunat. Yang berbahaya di basuhan pertama belum beres, berarti basuhan kedua masuk hukum wajib. Masuk percikan dari teman kita atau bekas muka kita waktu membasuh basuhan pertama tadi belum beres lagi, masih berhukum wajib basuhan kedua tadi, maka tidak sahlah wudhu kita karena basuhan pertama belum beres. Kalau pian hendak berpahala di basuhan kedua dan ketiga, bereskan dulu di basuhan pertama. Andai kata pian sekali aja berwudhu membasuh muka sudah suci. Nah, kenapa maka sunat 3 kali? Meyakinkan supaya basuhan kedua ketiga menyempurnakan di basuhan pertama. Tapi bisa basuhan kedua merusak basuhan pertama. Di ketika waktu kita membasuh basuhan kedua, basuhan pertama belum beres, mustakmal air itu. Nah, ngali benar. Maaf nah hadir kita pengajian ke ini bukan menambah was-was kada, ini menambah kehati-hatian. Ini ada orang ke anu pakai was-was kada, ini menambah kehati-hatian. Itulah pentingnya kita mengaji ini. Maka kita hendak sembahyang. Ternyata Bapak Ibu yang hadir, sebab sembahyanglah jadi kita suci. Jaknya kada sembahyang bisa kita kada suci, hanya bersih aja. Semuanya terikat dengan sembahyang. Allah tidak menerima orang yang sembahyang tidak suci kalau hanya bermodal bersih. Singapura pakai pisau bersihlah. Apalagi perutnya bermasalah, kayak apa pakai tisu, kemana-mana najisnya, perutnya bermasalah, atau percikan buang air kecil, kayak apa pakai tisu. Itulah maaf orang-orang di luar Islam tuh dia hanya otaknya bersih. Orang Islam dididik oleh Allah agar suci. Bersih dengan suci beda. Apabila suci pasti bersih, apabila bersih belum tentu suci.
Hebat Islam ini, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan lagi. Lalu ada pertanyaan, bagaimana guru kalau besok pertama, kedua, ketiga di muka kita nih sudah bersih, ternyata titik ke tangan. Mustakmal kada? Apakah banyak titik itu digunakan untuk bersuci? Enggak kan? Enggak mustakmal. Bagaimana guru tangan yang basah ini setelah membasuh muka, lalu yang basah ini digunakan untuk membasuh tangan? Mustakmal. Bagaimana guru yang di sini? Nah, di sini. Ini air basah yang lain lagi. Nah, pian ini kan basah, bakas membasuh muka. Lalu pian gosok basah yang datang, bukan basah bekas membasuh muka. Ini ada juga kajian Pak Ibu nangka itu harus dilap dahulu jar. Nah, ini mempersulit ini. Kupasannya kada pas ini. Hati-hati, itu basuhan dari keran, ini menyatu dari keran, bukan basah tangan membasuh muka tadi digunakan basah ini untuk menyapu tangan, bukan. Itu dari air yang baru lagi. Pian jangan mengupas-ngupas seperti itu. Nah, ini Pak Ibu, kalau kita kupas masalah ini. Nah, jamnya sudah habis. Ini ada panitia di masjid ini ada membuka posko untuk haul guru. Kalau ada ikut berpartisipasi untuk membantu, silahkan temui panitia. Nah, itu aja tuh pembahasannya. Apa tadi memberitahukan di Masjid Nurul Imannya ada posko untuk menjamu lah tamu-tamu haul guru kita al-alimul alamah Aribillah Syekh Muhammad Zaid bin Ruwani. Kebetulan juga Masjid Nurul Iman ini peletakan batu pertamanya beliau, luar biasa. Nah, kita akan bahas lagi minggu depan permasalahan air ketat Pak Ibu, insya Allah. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya